Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami paparkan rencana pelaksanaan pembelajaran Satuan Pendidikan SD Sumber Waras, mata pelajaran tematik, tema 6, subtema 1. Kelas 5, semester 2, materi pokok, benda tunggal dan campuran, alokasi waktu 140 menit. Baik, selanjutnya kita akan menuju pada sub dari RPP yang pertama, itu terkait tujuan pembelajaran. Sebagaimana ya, kalau kita belum masuk pada suatu inti, maksudnya dalam suatu pembahasan pokok, tentulah kita harus mengetahui atau mengisi identitas terlebih dahulu. Sebagaimana yang tertera pada RPP ini, dari kelompok kami sudah mengisikan identitas atau RPP yang kami rancang begitu. Kemudian selanjutnya tinggal menuliskan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan mata pelajaran apa yang akan kita ambil. Kemudian materi pokok, kelas berapa dan semester berapa. Nah, di sini kan sudah tertera bahwa satuan pendidikannya kami yaitu di SD Sumber Waras. Terus mata pelajaran tematik, maksud dari tematik di sini bahwa satu tema atau satu konsep tapi mencakup pada beberapa mata pelajaran. Kemudian kelasnya untuk kelas 5 dan semester 2, materi pokok yang akan kami buat ini yaitu berfokus pada benda tunggal dan campuran dengan alokasi waktu 140 menit. Kita mulai ya dari yang pertama, yaitu terkait tujuan pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa pada sekolah itu kan pasti memiliki tujuan pendidikan itu sendiri yang ingin dicapai. Begitupun pada RPP ini, rencana pelaksanaan pembelajaran ini tidak terlepas pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Nah, sebelumnya kelompok kami telah merancang RPP yang akan dibuat ini sebagaimana yang dengan identitas yang ada. Kemudian akan mengisikan tujuan pembelajaran yang terdiri atas pertama, dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat menyebutkan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata asing dalam iklan dengan tepat. Nah, di sini bahwasanya ada yang pertama, yaitu ada kegiatan mengamati iklan dalam media cetak. Nah, tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran ini, pada kegiatan tersebut, yaitu siswa dapat menyebutkan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata asing dalam iklan dengan tepat. Ini yang pada kalimat siswa dapat menyebutkan. Ini sudah menjadi tujuan yang ingin dicapai. Tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh peserta didik pada pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat mengomunikasikan isi iklan, pengertian iklan,
mengidentifikasikan iklan, pengertian iklan, dan arti kata-kata iklan, kata-kata dalam iklan dengan percaya diri. Nah, jadi tujuan pada kegiatan kedua ini sama halnya pada bagian yang pertama, namun ini lebih spesifik pada bagaimana kepercayaan diri siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disajikan. Kemudian selanjutnya dengan kegiatan mengamati, berbagai gambar benda termasuk dalam zat tunggal. Siswa dapat menuliskan pengertian zat tunggal dan mengidentifikasikan contoh benda termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian pada kegiatan ketiga ini beralih pada bahasan ya, masih pada tema tersebut, mengamati berbagai gambar benda termasuk dalam zat tunggal. Jadi tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ketiga ini, siswa dapat menuliskan pengertian zat tunggal sekaligus mampu untuk mengidentifikasikan contoh benda yang termasuk pada zat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang terakhir, dengan kegiatan membaca teks mengenai zat tunggal dan campuran, siswa dapat menuliskan pengertian zat campuran dan menuliskan contoh benda termasuk zat campuran di lingkungan sekitar dengan benar. Dari tujuan kegiatan yang keempat ini, setelah siswa disuruh atau ada tugas untuk dalam kegiatan membaca teks mengenai zat tunggal dan campuran, siswa ini diharapkannya begitu ya, sasaran yang menjadi sasarannya, siswa dapat menuliskan pengertian zat campuran sekaligus menuliskan contoh benda yang termasuk pada zat campuran yang berada di lingkungan sekitar dengan baik. Baik, untuk tujuan mungkin dari kelompok ini hanya terdiri dari 4 karena sengaja dibuat dari 4. Kemudian akan beralih pada sub B, yaitu mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Bagian selanjutnya dalam format RPP yang perlu kita isi adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdiri dari alat dan bahan, kegiatan pendahuluan, dan kegiatan inti.
Alat dan bahan ini bisa kita isi dengan alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam melakukan pembelajaran. Seperti misalnya yang sangat wajib ada adalah buku guru, buku siswa, video, otomatis kita akan membutuhkan laptop, proyektor, alat tulis, papan tulis, dan sesuai dengan babnya maka kita akan membutuhkan alat demonstrasi seperti misalnya air susu, lalu besi. Nah, yang selanjutnya adalah pertanyaan. Dalam pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru kepada siswa dalam kegiatan apersepsi. Seperti misalnya bisa kita tulis di sini sesuai dengan bab, yaitu air susu terdiri dari bahan apa saja, lalu besi terbuat dari berapa bahan. Oke, yang selanjutnya adalah kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini adalah yang dilakukan oleh guru pada saat pertama kali masuk kelas. Saya sudah siapkan dari RPP yang sudah jadi. Seperti misalnya kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa dan selanjutnya sampai ke menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Baiklah, selanjutnya kita mengisi inti pembelajaran yang kita lakukan atau yang sedang kita laksanakan atau sedang guru laksanakan. Yang pertama, guru meminta salah satu siswa untuk membacakan tulisan dalam balon kalimat dengan suara nyaring. Selanjutnya, guru membacakan narasi pada buku siswa. Selanjutnya, guru mengkondisikan siswa secara klasikal lalu mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya diri. Selanjutnya, guru menstimulus daya analisis siswa melalui pertanyaan. Selanjutnya, guru siswa untuk mengungkapkan
pendapatnya mengenai isi pertanyaan secara lisan. Selanjutnya, siswa membaca narasi pada buku siswa. Selanjutnya, siswa diminta menjawab pertanyaan dalam kotak yang telah disiapkan. Selanjutnya, guru mengajak siswa melakukan diskusi untuk mendapatkan jawaban siswa. Selanjutnya, siswa menjawab atau menanggapi. Lalu, guru menanggapi jawaban siswa. Jadi, kegiatan inti ini lebih memfokuskan pada kegiatan praktek. Nah, selanjutnya adalah bagian penutup. Pertama, guru menyampaikan tugas di rumah kerjasama dengan orang tua. Selanjutnya, menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme persatuan dan toleransi. Selanjutnya, salam dan doa penutup yang dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik.
Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar mereka. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes, pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja untuk hasil karya atau objek dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Mungkin di sini akan isi bahasa Indonesia. Kemudian saya masukkan beberapa aspek-aspek nilai. Yang pertama, pengetahuan iklan dalam media cetak. Dan yang kedua, keterampilan komunikasi. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ini ada dua aspek yang harus mereka pahami. Jika siswa-siswi bisa mengetahui dengan jelas, menyebutkan dengan rinci, menyebutkan pengertian dengan jelas, menyebutkan semuanya, maka nilai mereka baik, yaitu mendapat poin 4 atau nilai 4. Begitupun dengan siswa yang tidak mengetahui atau belum dapat menyebutkan isi iklan dalam media cetak, atau belum dapat menyebutkan pengertian iklan dengan tepat, belum dapat menyebutkan pengertian kata asing yang ditemukan dalam iklan dengan tepat, maka siswa tersebut mendapatkan nilai 1, hanya nilai 1 atau poin 1, yaitu perlu bimbingan. Nah, kemudian yang kedua itu untuk rubrik untuk IPA, untuk pelajaran IPA, yaitu ada dua aspek. Yang pertama, pengetahuan zat tunggal dan campuran. Yang kedua, keterampilan penulisan. Hasil identifikasi ditulis dengan benar, sistematis, dan jelas. Seperti penilaian di atas, seperti bahasa Indonesia ya, jika siswa atau siswi belum bisa menyimpulkan, belum bisa mengidentifikasi keseluruhan hasil penulisan yang sistematis dan benar, maka maksud saya jika siswi sudah bisa menyimpulkan, mengidentifikasi, maka siswa tersebut bisa mendapatkan nilai baik sekali atau 4. Begitupun dengan siswa yang tidak bisa atau belum bisa menyimpulkan, maka siswa tersebut mendapatkan nilai atau poin 1. Kemudian kita akan memasukkan penilaian atau penskoran. Penilaian atau penskoran yaitu total skor dibagi skor maksimal dikali 10, yaitu contohnya 4 ditambah 4, poin 4 ditambah 4 ditambah 3 dibagi 12 dikali 10, yaitu hasilnya 92. Berarti siswa tersebut mendapatkan nilai 92. Kemudian misalkan 11 Desember 2020 mengetahui kepala madrasah guru mata pelajaran
Mungkin itu saja dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.